Bab 596, Fighting Fan Lao. Raungan seperti guntur yang tiba-tiba muncul di cakrawala juga menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan bergetar. Dia buru-buru berbalik, hanya untuk menemukan sosok manusia berwarna merah darah dengan cepat berkembang dalam penglihatannya. Ini buruk. Bagaimana orang tua ini menemukan saya? Xiao Yan jelas mendengar tangisan Fan Lao. Karena itu, dia terpana di hatinya. Pada saat yang sama, sayap-sayap di punggungnya mengepak dengan cepat, dan tubuhnya berkelebat seperti kilat dengan maksud untuk mengibaskan Fan Lao. Siu. Tubuh Xiao Yan baru saja berbalik ketika angin kencang melintas ke arahnya. Rasa dingin muncul di hatinya ketika dia dengan paksa memutar tubuhnya dan dia dengan sempit menghindari gaya merah darah. Tubuhnya balas menembak ketika dia memarahi dengan marah di dalam hatinya, "Anjing tua, kamu benar-benar jahat." Petik 2. Wajah Fan Lao berwarna hijau, dan dipenuhi dengan tampilan beracun. Matanya menatap tajam ke Xiao Yan saat sayap berwarna darah di punggungnya mengepak. Tubuhnya berubah menjadi sosok berdarah yang menembak eksplosif ke arah Xiao Yan. Douki yang padat, dingin, berwarna darah dengan cepat diaglomerasi di tangannya. Meskipun Xiao Yan juga mendapat bantuan teknik dou terbang, kecepatan terbangnya tidak dapat dibandingkan dengan sayap Douki yang sebenarnya. Oleh karena itu, hanya dalam sekejap mata, Fan Lao melintas dan muncul di atas kepala Xiao Yan. Warna darah di tangannya hancur berkeping-keping. Pada saat itu, bahkan udara bergetar dengan saksama. Jelas, Fan Lao tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Dia benar-benar menggunakan gerakan fatal. "Kembalikan aku kehidupan putraku." Ekspresi Lao Fan ganas saat dia tersenyum dan berbicara. Dia bisa merasakan kekuatan Xiao Yan. Dia hanyalah Dou Ling kecil, pasti mudah membunuhnya seperti membalikkan tangan. Ci. Saat cahaya berdarah datang melengkung dari segala arah, suara guntur samar tiba-tiba terdengar. Tubuh Xiao Yan, yang berdiri dengan tenang di udara, tiba-tiba sedikit gemetar. Seluruh tubuhnya juga menjadi ilusi saat ini. Bang! Cahaya berdarah datang melonjak eksplosif dan dengan tegas menabrak tubuh Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak memuntahkan darah dan menjadi luka serius seperti yang diharapkannya. Cahaya berdarah melewati tubuh Xiao Yan tanpa perlawanan. Setelah itu, tubuh itu perlahan menghilang. Tubuh ini sebenarnya adalah Afterimage. Xiao Yan terengah-engah saat dia tiba-tiba melintas dan muncul sekitar selusin meter dari tempat cahaya berdarah melonjak. Dia tertawa dingin pada wajah terkejut Fan Lao ketika dia berkata, "Tidak mudah membunuhku, anjing tua." Fan Lao melambaikan tangannya dan menyebarkan cahaya darah yang telah menggulung. Tatapannya mengamati Xiao Yan dengan cara yang gelap dan khusyuk ketika suaranya berkata dengan cara yang gelap dan jahat, 3.000 gerakan petir. "Sepertinya orang yang membunuh anakku memang kamu." Petik 2. Tatapan Xiao Yan menatap Fan Lao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, pihak lain adalah elit Do Huang. Jika dia tidak menampilkan 3.000 gerakan petir, dan menangkap pihak lain lengah sebelumnya, kemungkinan dia tidak akan melarikan diri terbunuh di tempat. Lagi pula, jurang antara dia dan yang terakhir benar-benar terlalu besar. Gelombang Douki yang kuat mengalir keluar tanpa henti dari Dou Kristal dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, mulai berderap dalam jalur Qi-nya seperti air banjir. Perasaan dipenuhi dengan energi yang dibawanya menyebabkan Xiao Yan diam-diam merasa sedikit berani di dalam hatinya. "Baik, bagus sekali." Fan Lao mengepakkan sayap Douki yang berwarna darah sedikit. Kejahatan tawanya menyebabkan seluruh tubuh terasa dingin. "Setelah aku menangkapmu, kematianmu tidak akan terlalu sederhana. Saya akan membesarkan Anda sebagai budak darah saya yang akan memberi saya darah segar siang dan malam. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menghadapi putra saya yang sudah mati." Petik 2. "Anjing tua, kenapa kamu tidak datang dan mencoba?" Murid-murid gelap hitam itu memiliki dingin yang gelap secara bertahap menggodok mereka ketika Xiao Yan perlahan berbicara. Mengingat status Fan Lao, dipanggil "anjing tua" berulang kali oleh Xiao Yan juga menyebabkannya menjadi sangat marah. Dia segera memutuskan untuk membiarkan Xiao Yan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kedua telapak tangannya yang agak tajam bergerak sedikit dan seutas Douki yang berwarna darah mulai keluar seperti darah segar. Akhirnya, mereka membentuk puluhan ribu benang darah yang mengelilingi tubuh Fan Lao ketika yang terakhir mulai bernapas dengan tergesa-gesa. Wajah Xiao Yan juga menjadi sangat serius saat dia merasakan aura menakutkan yang secara bertahap naik dalam tubuh Fan Lao. Selama seseorang membuat kesalahan sekecil apapun ketika bertarung dengan seorang ahli dari kelas ini, ia akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan.
Pertarungan antara Xiao Yan dan Fan Lao di langit di dalam medan pertempuran yang sangat kacau secara alami membangkitkan perhatian siswa Akademi Dalam yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Semua wajah para siswa ini langsung menjadi jelek. Mereka tidak jelas tentang situasi tetapi dari kelihatannya, tampaknya Xiao Yan telah melangkah maju untuk membantu berkontribusi dengan bertarung dengan lawan yang kuat. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang menghormati Xiao Yan di dalam hati mereka. Setelah berlatih selama bertahun-tahun di Akademi Dalam, mereka benar-benar memiliki perasaan terhadap tempat ini. Sekarang ada musuh yang kuat menyerang mereka, itu wajar bahwa mereka merasakan perasaan yang sama berperang melawan musuh bersama. Namun, karena kekuatan mereka dan alasan lain, mereka hanya bisa berdiri di tempat ini dan menonton pertempuran, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Xiao Yan, yang baru saja melangkah maju, tidak diragukan lagi menjadi seseorang yang mereka percayai. Oleh karena itu, banyak suara mengancam yang memekakkan telinga juga berteriak keras dengan bersemangat dari banyak siswa di kejauhan. Pada saat ini, harus dikatakan bahwa reputasi Xiao Yan benar-benar melebihi Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya. Xiao Yan juga kaget ketika dia tiba-tiba mendengar suara mengancam yang menggema di udara. Tatapannya melayang ke arah di mana suara-suara itu berasal dan langsung agak terdiam saat melihat kekejaman dan rasa hormat di wajah para siswa ini. Jika dia tidak ditemukan oleh Fan Lao, dia sudah lama melarikan diri. Siapa yang mau mengambil risiko besar dan bertarung dengan Do Huang? Aku akan mengurangi reputasimu di mata mereka menjadi debu. Jangan bilang bahwa hanya sedikit Ling Ling yang bisa membalikkan langit. Fan Lao tertawa dingin. Dia segera melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Benang energi berwarna darah yang diselimuti di sekitarnya segera melengkung ke segala arah. Suara angin deras yang tajam berulang kali mengeluarkan suara, cici. Benang energi berwarna darah yang datang dari segala arah hampir menutupi semua ruang yang bisa digunakan Xiao Yan untuk menghindar. Fan Lao jelas menyadari betapa lincahnya orang di depannya setelah mempraktekkan gerakan 3000 petir. Karena itu, dia membatasi kecepatan pihak lain saat dia menyerang. Tatapan Xiao Yan terfokus saat dia melihat benang energi berwarna darah yang datang dari segala arah. Dia menghembuskan napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan tangisan rendah. Api berwarna hijau turbulen melonjak eksplosif dan akhirnya membungkus tubuhnya di dalam. Munculnya nyala berwarna hijau segera menyebabkan ekspresi Fan Lao berubah. Dengan pengalamannya, secara alami dia bisa melihat seperti apa latar belakang nyala api ini. Namun, serangannya sudah diaktifkan. Dia hanya bisa melanjutkan tidak peduli apa jenis serangan yang digunakan lawan. Selain itu, meskipun Xiao Yan benar-benar memiliki api surgawi, mencoba melepaskan kekuatannya akan tergantung pada kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, penampilan nyala berwarna hijau mungkin telah menyebabkan Fan Lao terkejut, tetapi dia tidak merasakan kepanikan. Benang darah yang datang dari segala arah melewati langit dengan cara seperti kilat, muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Namun, seperti benang darah sekitar 3 meter dari Xiao Yan, suhu panas tiba-tiba meletus. Benang darah, yang dari afinitas gelap dan dingin segera mencair menjadi ketiadaan. Meskipun nyala berwarna hijau memiliki beberapa kemampuan untuk menahan benang darah gelap dan dingin, benang darah itu datang dari segala arah, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Oleh karena itu, api Xiao Yan berangsur-angsur menyusut kembali karena diterkam oleh jumlah benang darah yang tak henti-hentinya. Fan Lao dengan dingin tertawa ketika dia melihat nyala api Xiao Yan, yang berangsur-angsur menyusut. Dia melambaikan tangannya, dan benang darah di seluruh tempat itu berputar aneh. Mereka terjalin satu sama lain sebelum melingkar ke jaring bola darah. Dalam jaring adalah Xiao Yan, yang melakukan perlawanan. Jadi bagaimana jika kamu memiliki api surgawi? Dengan kekuatan Anda tidak dapat melepaskan potensi penuhnya. Fan Lao tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Dia memandang Xiao Yan yang dengan pahit menolak korosi dari benang darah. Dia mengencangkan tangannya dan energi berwarna darah diaglomerasi sebelum akhirnya membeku menjadi tombak panjang berwarna darah yang memiliki kilatan dingin yang berkedip-kedip. Kecil, pergi dan mati. Permusuhan muncul di sudut mulutnya. Fan Lao tertawa dengan gelap saat tangannya tiba-tiba bergetar. Segera, tombak panjang berwarna darah merobek udara dengan cara seperti kilat karena membawa angin yang tajam dan menembak dengan eksplosif ke arah bola darah Xiao yang terperangkap. Orang tua, bukankah kamu malu melawan Dou Ling sebagai elit Do Huang? Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di udara tepat ketika tombak panjang berwarna darah itu akan menembak ke jaring bola darah. Segera, sesosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul di luar jaring bola darah. Ponytail ungu pucat dilemparkan saat kepalan tangan kecil terlempar ke depan dengan keras.
Segera, udara di depannya ditekan ke dalam gelembung udara tak terlihat yang bertabrakan dengan tombak panjang berwarna darah. Bang! Riak udara menyebar dengan cepat dengan ledakan rendah dan dalam mengguncang udara hingga sedikit berfluktuasi. Pandangan Van Lao seperti ular berbisa yang dengan kuat mengunci gadis kecil yang cantik yang muncul di luar jaring bola darah. Ekspresinya tenggelam ketika dia menangis. Apakah kamu mencari kematian? Ziyan meringkuk mulutnya. Tinju kecilnya mengeluarkan beberapa pukulan yang membentuk angin. Ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk di bawah kepala tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menghadap Van Lao tanpa rasa takut sedikit pun. Orang tua, yang akan membantu saya memperbaiki Yaoan jika Anda membunuh Xiao Yan. Ekspresi Van Lao tenggelam. Dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong. Mengingat karakternya, dia tidak akan menunjukkan pembunuhan belas kasihan sedikit pun ketika dia marah bahkan jika orang di depannya adalah bayi, apalagi seorang gadis kecil. Oleh karena itu, energi berwarna darah sekali lagi diaglomerasi dengan ganas ketika telapak tangannya jatuh. Wajah kecil yang diukir seperti giok Ziyan menjadi sedikit serius setelah muncul untuk merasakan niat membunuh yang meningkat dalam tubuh Lao Fan. Tinju kecilnya juga perlahan menegang. Ci! Dua suara angin kencang muncul tepat saat Van Lao akan beraksi. Dua sosok melintas di langit dan muncul di samping tubuh Ziyan. Sekilas, mereka berdua secara mengejutkan Lin Xiuya dan Liu Qing. Pada saat ini, keduanya memiliki sepasang sayap doki yang agak tipis dan ilusi. Dengan pengecualian Ziyan, kemungkinan hanya mereka berdua yang bisa naik ke langit untuk bertarung di antara seluruh populasi siswa Akademi Dalam. Bencana Akademi Dalam bukan hanya masalahmu saja. Liu Qing menoleh dan melihat Xiao Yan, yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pemenjaraan benang darah. Sebenarnya ada sedikit rasa hormat di tatapan si pembuat. Liu Qing benar. Anda harus menyelesaikan masalah Anda terlebih dahulu. Kami akan menunda dia. Longsword di tangan Lin Xiuya bergetar lembut ketika dia menambahkan, namun, jujur, Anda benar-benar tidak takut. Jika Anda tidak memilih untuk memimpin dan melangkah maju, kemungkinan bahkan saya tidak akan berani ikut campur dalam situasi seperti itu. Petik 2. Xiao Yan menyaksikan mereka bertiga di luar dengan tertegun. Dia segera tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menonjol dengan sengaja. Sepertinya, aku hanya bisa keluar semua, Xiao Yan bergumam pelan saat dia menatap Van Lao, yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bab 597, Helping Hand. Beberapa sosok manusia digantung di udara saling berhadapan di langit yang jauh di luar medan pertempuran yang kacau. Di belakang satu kelompok adalah jaring bola darah besar yang sangat menarik. Beri aku 3 menit. Tatapan Xiao Yan menyapu Ziyan dan 3 lainnya di luar saat dia tiba-tiba berbicara. Ziyan dan 3 lainnya tercengang sebelum mereka segera mengangguk sedikit. Cektes, dengan kalian hanya 3 doang. Selain itu, kalian berdua hanya memiliki setengah kaki di kelas doang. Namun Anda berharap untuk menunda saya. Van Lao tertawa aneh. Orang tua, kamu benar-benar penuh dengan omong kosong. Ziyan meringkuk mulutnya dan memarahi. Dia segera berteriak kepada Liu Qing dan Lin Xiuya di sampingnya, aku akan menyerang, kalian berdua harus hati-hati. Suaranya baru saja terdengar ketika sosok kecil yang cantik itu sedikit bergetar. Tanpa menunggu jawaban, dia menembak ke arah Van Lao yang tidak jauh. Tinju kecilnya sedikit mengencang saat energi yang menakutkan muncul di sana. Melihat akting Ziyan, Liu Qing, dan Lin Xiuya keduanya merasa tak berdaya. Mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan mengikuti dengan cepat. Doki dalam tubuh mereka dilepaskan secara maksimal. Mereka jelas mengerti bahwa lawan mereka kali ini lebih kuat daripada yang lain yang mereka hadapi. Jika mereka ceroboh, sangat mungkin bahwa mereka akan terluka serius atau bahkan dibunuh di tempat. Ziyan dan 2 lainnya, yang tiba-tiba naik ke udara untuk mendukung Xiao Yan, tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian semua siswa Akademi Dalam di tanah. Keempat, yang disebut ahli puncak di antara siswa Akademi Dalam, berhadapan dengan Do Huang yang elit. Pertempuran yang menarik ini menyebabkan banyak orang merasakan darah mereka mulai mendidih. Beberapa siswa yang memiliki kemampuan untuk bergabung dengan pertarungan tetapi tidak dapat naik ke udara telah benar-benar memerah wajah yang disebabkan oleh niat bertarung yang memenuhi dada mereka. Di antara mereka adalah Lin Yan, Yan Hao, dan keberadaan teratas lainnya. Hanya orang-orang dari kelas mereka yang nyaris tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perkelahian di tingkat seperti itu di antara siswa Akademi Dalam. Sekelompok orang dari generasi muda sebenarnya begitu berani. Van Lao dengan dingin tertawa ketika dia melihat Ziyan dan 2 lainnya yang menembak.
Tangannya yang pucat-pucat pasti tiba-tiba bergetar. Segera, 3 gelombang Douki berwarna darah muncul dan segera diaglomerasi menjadi 3 ular darah yang setebal lengan seseorang. Dengan jentikan jarinya, ular darah itu ditembakkan dengan tiba-tiba. Mereka membuka mulut besar mereka yang berdarah dengan cara biadab. Bau busuk berdarah menerpa wajah-wajah ketiga mantan. Ular darah itu langsung melesat dan mencapai mereka. Merasakan energi liar, keras, gelap, dingin yang terkandung dalam tubuh ular ini, ekspresi Ziyan diam-diam menjadi serius. Tinju kecilnya perlahan ditarik terpisah, dan 5 jarinya mengarah ke ular darah yang melonjak. Istirahat. Bang! 5 jari Ziyan tiba-tiba menegang saat suaranya terdengar. Segera, riak tak terlihat melintas dan menyebar dengan cara seperti kilat. Udara 10+ meter di depannya tampak dibentuk oleh sekelompok besar udara yang menakutkan, yang kebetulan melewati ular darah di tempat ini. Ular darah dicubit sampai meledak ke sekelompok kabut berdarah di ruang yang menyusut. Setelah membentuk serangan lawan sampai meledak dalam satu gerakan, Ziyan dengan cepat melayang ke arah Liu Qing dan Lin Xiuya yang berkeliaran karena ular. Dia menjentikkan jari-jarinya dan 2 embusan angin menyembur keluar dengan eksplosif, menyulut 2 ular berdarah itu sampai berubah menjadi sekelompok kabut darah. Setelah menyelesaikan ular darah yang melecehkan, jari-jari Ziyan menekan udara dan tubuh mungilnya yang cantik muncul di depan Fan Lao dengan cara yang mirip hantu. Dia memutar pinggangnya dan kaki kecilnya yang halus menarik bentuk setengah bulan saat menendang keras kepala yang terakhir. Kaki kecil Ziyan lembut, lemah dan tampaknya memiliki perasaan patah pada sentuhan sedikitpun. Namun, jika ada orang yang mengabaikan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya, kemungkinan orang itu akan menerima pelajaran yang sangat menyakitkan dan berdarah. Dengan pengalaman bertahun-tahun dari Fan Lao dalam kekacauan di Black Corner Region, pria makan kacau ini, tentu saja mustahil baginya untuk membuat kesalahan seperti itu ketika bertarung dengan orang lain. Selain itu, setelah dia melihat Ziyan menghancurkan tombak darahnya dengan tinju, dia tahu bahwa gadis kecil yang tampaknya lemah ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk memilih untuk mengabaikan serangan jarak dekat Ziyan. Tangan Fan Lao yang keriput menari dengan cepat dan gelombang energi berwarna darah yang bergejolak tiba-tiba keluar dari tubuh Fan Lao. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi penghalang energi melingkar seperti cairan darah di sisi kiri tubuhnya. Bang! Kaki Ziyan membawa suara ledakan yang rendah dan dalam saat menabrak penghalang berwarna darah lengket dengan keras. Segera, ledakan teredam terdengar, dan orang bisa melihat riak berfluktuasi dengan cepat pada penghalang berwarna darah. Kekuatan pertempuran yang terkandung di kakinya menyebabkan penghalang energi berwarna darah dikompresi menjadi busur yang menakutkan. Namun, sama seperti kakinya hanya setengah inci dari wajah Fan Lao, kekuatan di atasnya akhirnya sepenuhnya diselesaikan oleh penghalang energi berwarna darah. Setelah ledakan, penghalang energi yang dikompresi menjadi busur dipantulkan dengan keras dan memantulkan kaki Ziyan sampai jauh dari tubuh Fan Lao. Huff! Ziyan hanya mendengus ketika serangannya diblokir. Tubuhnya meminjam kekuatan yang mencerminkan saat itu dengan tenang melayang. Dengan kilasan tubuhnya, dia bergegas ke dada Fan Lao. Tangan halusnya bergerak dengan cepat dan banyak bayangan muncul. Mereka membawa angin yang sangat kuat saat mereka dengan keras menabrak dada Fan Lao. Meskipun Fan Lao tidak mengadopsi sikap memandang rendah pada Ziyan, dia masih meremehkan kelincahan, kecepatan serta reaksi tajamnya dalam pertempuran. Oleh karena itu, ia awalnya dihancurkan dengan keras oleh beberapa pukulan kecil Ziyan. Kekuatan menakutkan itu juga menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Kekuatan fisik yang begitu menakutkan adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli Do Wang khusus dalam melatih tubuh fisik mereka mengalami kesulitan memiliki. Memakai armor darah. Meskipun ia menderita beberapa pukulan keras yang menyebabkan aura darah di dalam tubuhnya menjadi sedikit lebih dangkal, Fan Lao masih merupakan ahli pertempuran berpengalaman Do Huang tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Karena itu, ia pulih kembali dalam waktu yang sangat singkat. Tangannya bergerak seperti kilat, dan kekuatan berdarah mengalir. Armor seperti darah merah tua yang tampak solid muncul di tubuhnya. Kiang, kiang. Tinju Afterimage dengan keras menabrak armor gelap seperti darah yang berdarah. Gelombang suara tabrakan logam segera terdengar. Pertahanan armor itu sangat kuat, dan benar-benar mampu bertahan tanpa melanggar di bawah smash liar dan ganas Ziyan. Tubuh Fan Lao berulang kali menarik kembali ke langit. Meskipun zira itu menyebarkan cukup banyak kekuatan, kekuatan yang tersisa masih menyebabkan tubuhnya menarik diri dengan cepat. Dia benar-benar dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh seorang gadis kecil kelas Do Wang di bawah lingkungan seperti ini di mana banyak orang menatapnya.
Ini juga menyebabkan ekspresinya menjadi semakin gelap, lebih serius dan bahkan lebih marah. Tak terhitung jumlah siswa di kejauhan menyaksikan Ziyan yang menunjukkan kekuatannya di langit. Mereka semua sangat terkejut. Ziyan jarang bertempur di akademi dalam. Dia tidak mengungkapkan kekuatan yang terlalu besar bahkan selama kompetisi besar peringkat kuat karena berbagai alasan. Karena itu, cukup banyak orang yang tidak tahu latar belakangnya memiliki sikap yang meragukan kekuatannya. Namun, hari ini keraguan semacam itu dihancurkan tanpa diserang. Seseorang yang bisa memaksa Dou Huang kembali. Dengan kekuatan seperti itu, posisinya sebagai yang pertama di ranking kuat, memang sesuatu yang tidak bisa disentuh siapapun. Qiang. Pukulan ganas lainnya mendarat di armor. Armor itu, yang sudah hampir putus, akhirnya hancur berantakan sepenuhnya. Ziyan tidak punya waktu untuk bersukacita ketika baju zirah itu pecah sebelum gelombang aura darah melonjak dari dalam tubuh Fan Lao. Kekuatan aura itu bahkan mengguncang Ziyan sampai dia mundur beberapa langkah. Ziyan belum bereaksi setelah tubuh diguncang kembali ketika dia mendengar tangisan gelap dan rendah yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya, darah setan tangan. Angin liar tiba-tiba bertiup di langit saat teriakan itu terdengar. Angin bahkan mengandung jejak aura berdarah. Ziyan dengan cepat mengangkat kepalanya. Wajah kecilnya berubah tanpa sadar ketika dia melihat tangan besar berwarna darah 20 kaki besar tiba-tiba muncul tidak jauh di atas kepalanya dan dengan keras membanting ke arahnya. Gunung pemecah hebat. Tangisan keras tiba-tiba terdengar tepat ketika tangan berdarah besar itu dengan keras menembak ke arah Ziyan. Suara tajam angin yang berhembus tiba-tiba bergema, dan angin yang tajam berwarna emas pucat meletus ke langit. Akhirnya, bertabrakan dengan telapak tangan berdarah itu. Sebuah ledakan seperti guntur segera bergema di seluruh cakrawala saat riak energi turbulen meluap dan mengguncang udara sampai bergetar dengan cepat. Serangan Dou teknik yang telah diaglomerasi oleh Fan Lao untuk sementara waktu sebenarnya tersebar oleh serangan, menyebabkannya sangat shock. Dia melirik Liu Qing yang terengah-engah dan kejutan di matanya menjadi lebih padat. Para siswa akademi dalam sebenarnya sangat kuat. Serangan sebelumnya itu adalah sesuatu yang bahkan ahli biasa Dou Wang akan terluka serius jika dia harus menanggungnya. Itu benar-benar tak terduga bahwa serangan ini tersebar oleh seorang anak kecil yang hanya memiliki setengah langkah di kelas Dou Wang. Ini menyebabkan dia tanpa sadar merasa sangat terkejut. Serangan pedang hijau terendam. Sosok manusia hijau pucat tiba-tiba muncul di atas kepala Fan Lao tepat ketika yang terakhir linglung. Cincin pedang yang jelas terdengar dari pedang panjang di tangannya. Energi hijau gelap diaglomerasi dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh pedang ditutupi oleh selubung energi. Sebenarnya ada angin yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dan berputar di sekitar tubuh pedang. Ketika tangisan dingin terdengar, pedang panjang itu tiba-tiba meninggalkan tangannya dan membeku dengan 10 badai yang berputar. Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan samar diam yang langsung melesat ke arah kepala Fan dengan cara seperti kilat. Serangan menyelinap Lin Xiuya secepat kilat. Pada saat Fan Lao merasakannya, kekuatan menakutkan yang menusuk kulit seseorang telah mencapai bagian atas kepala. Pada saat itu, dia hanya bisa menyerah menggunakan teknik Dou untuk menentangnya. Tubuhnya bergetar dan aura berdarah segera keluar dari kepalanya dan tersebar ke segala arah, seperti lautan darah. Bayangan pedang berwarna hijau langsung menembus lautan darah. Kekuatan menakutkan yang dikandungnya menyebabkan lautan darah berfluktuasi secara intens. Menggumpal. Tangisan dingin Fan Lao tiba-tiba terdengar. Lautan darah berfluktuasi tiba-tiba, dan sosok pedang yang hendak menembusnya tampaknya telah bertemu dengan rawa pada saat ini. Pergerakannya dalam lintasannya semakin sulit. Saat kekuatan kental yang terkandung di dalam lautan darah semakin kuat, sosok pedang berwarna hijau itu akhirnya benar-benar berhenti sama seperti hanya 2 kaki dari kepala Fan Lao. Serangan yang berisi kekuatan penuh Lin Xiuya sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan yang sebenarnya pada Fan Lao. Ini menyebabkan ekspresi pembuat sedikit berubah. Kesenjangan antara dia dan Fan Lao benar-benar terlalu besar. Siu. Suara angin yang deras tiba-tiba dikeluarkan dari lautan darah tepat saat Lin Xiuya merasa terkejut di dalam hatinya. Sebuah telapak tangan berdarah tiba-tiba meletus darinya dan menghantam bekas yang tidak bisa menghindar tepat waktu. Bruk. Seteguk darah segar segera keluar dari mulut Lin Xiuya setelah menerima serangan yang begitu berat. Tubuhnya jatuh gemetar, dan sepasang sayap doki yang samar di punggungnya juga mulai menjadi ilusi. Jelas, serangan Fan Lao yang tiba-tiba ini telah menyebabkannya terluka cukup parah. Ekspresi Liu Qing juga berubah saat dia melihat Lin Xiuya terluka parah. Dia baru saja bergerak ketika telapak tangan berdarah lainnya meledak dengan eksplosif dari lautan darah.
Kecepatan telapak tangan berdarah itu begitu cepat sehingga menakutkan. Setelah melepaskan serangan terkuatnya, tubuh Liu Qing juga menjadi jauh lebih lambat. Karena itu, dia hanya bisa menonton dengan matanya ketika telapak tangan yang berdarah itu bergerak semakin dekat dengannya. Tubuh kecil yang indah tiba-tiba melintas dan muncul begitu Liu Qing hendak dipukul. Tinju kecil dengan keras menabrak ke depan. Sekali lagi udara terkompresi dengan cepat sebelum udara yang tak terlihat mengeluarkan ledakan dan meletus di bawah tekanan gaya. Itu bertabrakan dengan telapak tangan berdarah, menyebabkan kabut darah memercik ke seluruh langit. Mata Fan Lao gelap dan dingin saat dia melihat Ziyan yang muncul di samping Liu Qing. Sepasang sayap berwarna darah di punggungnya mengepak sedikit dan tubuhnya dengan cepat muncul. Sesaat kemudian, itu benar-benar menyusut ke lautan darah yang telah menyebar puluhan kaki di setiap arah di langit. Sekelompok sampah. Saya akan menyelesaikan kalian semua bersama-sama. Gelombang melonjak di lautan darah ketika tawa dingin, Fan Lao perlahan-lahan dipancarkan. Hati-hati. Ziyan sedikit mengernyit saat dia melihat Fan Lao meremas ke lautan darah. Dia memperingatkan Liu Qing dan baru saja akan bertindak ketika dia segera merasakan bahwa lautan darah tiba-tiba mulai bergolak. Jantungnya segera menegang. Telapak darah korosi. Tangisan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam lautan darah. Segera, lautan darah bergolak intens di hadapan telapak tangan gelap, berdarah agak berbentuk unik, 5 kaki, ditembak keluar dari dalam. Aura berdarah muncul di sepanjang jalan. Merasakan telapak darah gelap dan berat, mata Ziyan berhenti. Dia mendorong Liu Qing ke belakang agak jauh. Tinju kecilnya bersinar dengan cahaya seperti batu giok dan di bawah pantulan cahaya ini, tinju kecil itu benar-benar tampak seolah transparan. Tinju kecil seperti batu giok itu bertabrakan dengan telapak tangan yang berdarah, dan benar-benar mengeluarkan suara logam yang sangat jelas bertabrakan. Wajah kecil Ziyan menyaksikan telapak tangan berdarah besar secara serius sebelum kilau batu giok yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya sesaat kemudian. Bang! Kedua tinju ditembakkan dengan cara biasa-biasa saja. Namun, mereka seperti es batu yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Udara di depannya segera mulai bergetar hebat, ketika kekuatan yang sangat kuat melengkung keluar sebelum akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan berdarah itu. Bang! Suara gunung runtuh dan retakan tanah bergema di langit, mengejutkan banyak orang yang melemparkan pandangan mereka. Huff! Kekuatan riak yang menakutkan melonjak keluar dari titik tabrakan energi. Ziyan, yang pertama kali diserang, segera mendengus lembut. Langkah kakinya agak berantakan saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Di sisi lain, lautan darah tidak jauh hanya memiliki fluktuasi yang kuat sebelum itu memblokir kekuatan. Seorang doang yang hanya tahu cara menggunakan kekuatan kasar. Tidak tinggal di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Lautan darah berfluktuasi ketika tawa dingin yang mengejek tiba-tiba terdengar. Segera, lautan darah yang selebar puluhan kaki menyusut menjadi sekitar 10 kaki. Warnanya juga tampak sangat dalam dan gelap. Siu. Tawa dingin baru saja terdengar ketika telapak tangan berdarah lain, yang berisi warna sangat gelap, dalam, meletus dari lautan darah. Doki di tubuhnya agak dangkal setelah diguncang oleh riak dari sebelumnya. Oleh karena itu, ekspresinya juga sedikit berubah ketika dia melihat Fan Lao yang sebenarnya masih bisa melepaskan serangan yang bahkan lebih kuat dengan kecepatan seperti itu. Telapak tangan berdarah melayang di langit, membentuk busur. Itu segera muncul di depan Ziyan yang tak berdaya dengan cara seperti kilat sambil diawasi oleh banyak tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Pergi dan mati, tawa buas dan aneh terdengar di lautan darah. Itu gelap dan dingin, sangat mirip darah beku. Ci! Suara samar guntur bergulir tiba-tiba terdengar tepat ketika telapak tangan berdarah hendak menghancurkan tubuh Ziyan. Suara itu bergema di langit dan mata orang-orang yang menatap langit segera menyusut. Sosok hitam muncul di depan Ziyan dengan cara seperti hantu saat guntur bergulir terdengar. Dengan lambaian acak tangannya, nyala api berwarna hijau yang kuat melengkung keluar. Itu dengan mudah memblokir telapak tangan yang berdarah, dan bahkan membakarnya menjadi ketiadaan. Wajah Liu Qing, Lin Xiuya, dan banyak siswa di tanah mengungkapkan wajah terkejut ketika mereka menyaksikan telapak tangan berdarah yang berisi serangan yang sangat kuat dari Fan Lao menghilang dengan begitu mudah. Namun, ketika mereka mendengar suara akrab yang segera menyusul, kejutan itu segera berubah menjadi tercengang. Menggunakan cara jahat seperti itu terhadap seorang gadis kecil. Aku benar-benar tidak mempermalukanmu saat memanggilmu anjing tua. Petik 2. Seorang pemuda berjubah hitam berdiri di langit dengan tangan di belakang punggungnya. Aura menakutkan yang kuat melonjak seperti gelombang di laut. Kekuatan aura itu tidak lebih lemah dari Fan Lao.
Bab 598, Api Hijau di Mana Saja. Kemunculan tiba-tiba aura kuat yang tidak sedikit pun lebih lemah dari elit di kelas Do Huang tidak hanya menyebabkan banyak siswa di kejauhan tertegun, tetapi bahkan medan perang yang kacau di langit telah tampak sedikit sunyi karena sayate. Banyak tatapan menyapu ke arah daerah di mana aura meletus. Banyak ahli terkejut ketika mereka melihat sumber aura. Setelah melihat Fan Lao yang menghadap sumber di sisi yang berlawanan, ekspresi mereka menjadi berbeda. Wajah mereka yang menganggap Han Feng sebagai pemimpin segera menjadi jelek. Pada saat ini ketika mereka sama-sama cocok, dampak yang dimiliki elit Do Huang cukup besar. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa itu dapat menentukan pemenang akhir. Su Qian, Hu Gan, dan para ahli lainnya di akademi dalam mungkin tertegun pada Xiao Yan yang tiba-tiba meletus, tetapi sebagian besar perasaan mereka adalah sukacita. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi merupakan penguat yang telah membuat sangat penampilan tepat waktu. Dengan bantuannya, pihak mereka di medan perang akan dapat memiliki setidaknya satu ahli kurang Huang Dou. Ini tidak diragukan lagi akan sangat mengurangi tekanan yang dihadapi para tetua. Bocah kecil ini memang menahan sesuatu. Saya hanya tahu bahwa tidak mungkin dia tidak memiliki kartu truf sejati setelah mampu memaksa Misty Cloud Sekte menjadi seperti itu. Hu Gan mengamati aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan, yang sama sekali tidak lebih lemah darinya. Jantungnya tanpa sadar mengeluarkan pujian sebelum dia segera menatap Han Feng yang berkerut di sisi yang berlawanan. Dia tidak bisa menahan tawa dingin. Han Feng, lebih baik kamu berdoa agar kepala sekolah tidak akan kembali dalam waktu singkat. Jika tidak, mata Han Feng sedikit menyipit ketika dia berbicara dengan suara lemah. Harta yang alami dan unik seperti api surgawi adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang ditakdirkan. Metode penyegelan semacam ini di akademi dalammu agak melanggar aturan. Petik 2. Kalau begitu, apakah ada aturan untuk memberikannya kepada Anda para alkemis untuk memperbaikinya? Hu Gan ditertawakan. Han Feng mengerutkan alisnya, tetapi tidak melanjutkan argumen yang tidak berarti. Saat dia berhadapan melawan Hu Gan, tatapannya berulang kali dilemparkan ke arah tempat Xiao Yan berada. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan perasaan yang sangat aneh datang dari pemuda ini. Perasaan ini, mengapa perasaan yang begitu akrab? Han Feng bergumam dalam hatinya. Dia memikirkannya dengan sia-sia tetapi tidak bisa dan hanya bisa mengalihkan pandangannya ke lingkaran pertempuran di mana Su Qian dan Gold Silver Brothers berada. Saat tiga orang terkuat hadir, tidak ada tanda-tanda orang lain dalam jarak 100 meter dari medan pertempuran mereka. Gelombang sisa pertarungan di tingkat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan ahli Do Huang seperti mereka tidak berani dengan mudah mengabaikannya. Gold Silver Brothers mungkin dapat bertarung dengan Do Zong Elite setelah bergandengan tangan, namun, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Su Qian. Ketika lebih banyak waktu berlalu, mereka secara bertahap akan berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mungkin ada sedikit masalah jika Su Qian diizinkan mengalihkan perhatiannya pada saat itu. Sepertinya aku harus cepat melarikan diri. Pikiran cepat mengalir di hati Han Feng, dan tatapannya secara bertahap menjadi dingin sesaat kemudian. Dia membalik tangannya dan nyala biru tua tiba-tiba bangkit dari telapak tangannya. Ekspresi Hu Gan menjadi jauh lebih serius setelah melihat nyala api biru yang menggeliat di tangan Han Feng. Setiap ahli Do Huang akan sangat takut jika Han Feng mengendalikan api surgawi dengan kekuatannya saat ini. Ini secara alami termasuk Hu Gan. Douki yang kuat menyebar dari tubuh Hu Gan menyebabkan lengan bajunya mengepak. Dia perlahan menghembuskan udara, dan ledakan seperti guntur dipancarkan dari lidahnya. Aura di sekujur tubuhnya juga menjadi lebih kuat di tengah suara ledakan aneh ini. Anda bermimpi jika Anda berniat untuk mengambil api surgawi dari Akademi Jianan. Hu Gan tertawa dingin ketika dia memutar tubuhnya. Itu menghilang dalam sekejap, dan mengejutkan di depan Han Feng saat berikutnya muncul. Gelombang guntur bergulir terdengar ketika angin dari telapak tangannya saling terkait. Kalian semua harus mundur dulu. Saya akan menghadapinya. Xiao Yan perlahan memutar kepalanya dan berbicara dengan Ziyan dan Liu Qing sambil tersenyum. Liu Qing dan Ziyan sedang menonton Xiao Yan dengan tatapan kaget. Aura kuat yang menyebar dari tubuh yang terakhir ini tidak kalah dengan Fan Lao di sisi yang berlawanan. Kekuatan Xiao Yan pada dasarnya melonjak dengan cara yang menakutkan dalam waktu singkat. Selain itu, peningkatan besar semacam ini tanpa alasan. Meskipun mereka tahu bahwa Xiao Yan memiliki semacam teknik rahasia yang dapat memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, itu bisa paling meningkatkan kekuatan Xiao Yan oleh beberapa bintang. Namun, sekarang, dia pada dasarnya melompati 2 kelas, bukan?
Liu Qing menelan seteguk air liur. Dia hanya merasa tenggorokannya menjadi kering. Awalnya, dia berpikir bahwa teknik Do kuat yang telah ditunjukkan Xiao Yan saat itu adalah kartu truf terakhirnya. Baru sekarang dia mengerti bahwa jika Xiao Yan benar-benar melepaskan kekuatannya, dia bahkan tidak akan bisa menahan satu pertukaran pun. Xiao Yan, pil obat apa yang kamu konsumsi? Mengapa kamu menjadi begitu kuat? Ziyan tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahu di dalam hatinya, dan segera mengabaikan aura berdarah yang agak dangkal di dalam tubuhnya yang disebabkan oleh serangan Fan Lao saat dia bertanya dengan wajah terkejut. Di mana orang dapat menemukan pil obat yang begitu kuat? Xiao Yan tersenyum dan menarik kuncir kuda Xian. Yang terakhir segera menggelengkan kepalanya dengan perasaan tidak senang dan menghindarinya. Baru saat itulah Xiao Yan berbicara, "Baiklah, anak kecil. Bawa Liu Qing dan Lin Xiuya turun. Serahkan ini padaku." Petik 2. Ziyan meringkuk mulutnya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. "Baik, namun orang tua itu terlalu menjijikkan. Anda harus membalasnya untuk saya, dan pastikan untuk memukulnya dengan baik." Petik 2. Tidak masalah. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Senyum yang cemerlang itu menyebabkan hawa dingin membentuk seluruh tubuh Fan Lao tidak jauh. Baru setelah melihat Xiao Yan mengangguk setuju, Ziyan menyeret Liu Qing dan melintas sebelum muncul di samping Lin Xiuya, yang sayapnya di punggungnya semakin ilusi. Dengan satu tangan meraih masing-masing, dia dengan cepat bergegas turun dari langit dan kembali ke tempat di mana kelompok mereka sebelumnya tinggal. Lin Yan, Yan Hao, dan yang lainnya di atap menyaksikan Ziyan dan dua lainnya bergegas turun dari langit sebelum bergegas maju. Liu Qing dan Lin Xiuya hanya tersenyum dan menggelengkan kepala ke wajah yang ditunjukkan kelompok itu. Mereka segera mengangkat kepala mereka tanpa persetujuan sebelumnya dan melemparkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan yang menghadap Fan Lao di langit sendirian. Lama kemudian, sebelum mereka menghela nafas, mereka saling memandang sebelum menghela nafas dengan senyum pahit. Tempat teratas di ranking kuat, akademi dalam ini seharusnya menjadi milik orang ini. Benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar menyembunyikan kartu dengan sangat dalam. Petik 2. Ziyan, yang adalah orang yang dimaksud, tidak mengungkapkan ekspresi menyeringai sehubungan dengan kata-kata dari dua orang ini. Dia jelas mengerti bahwa bahkan dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan yang saat ini ditampilkan Xiao Yan. Lin Yan, Yan Hao, dan yang lainnya di belakang keduanya juga tersenyum pahit saat mereka mengangguk. Kekuatan menakutkan yang tiba-tiba ditampilkan Xiao Yan juga menyebabkan mereka sangat terkejut. Benar-benar tidak terduga kalau kamu benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Tidak heran Ling Er meninggal di tangan Anda. Ekspresi Fan Lao gelap dan khusyuk saat dia melihat aura Xiao Yan yang melonjak. Suaranya suram saat dia berbicara. TL, Ling Er, Fan Ling, putra Fan Lao. Aku tidak perlu seperti ini untuk berurusan dengannya. Xiao Yan tersenyum. Matanya yang menatap Fan Lao perlahan menjadi dingin. Karena kamu juga kacau di dalam Black Corner Region, kamu juga harus tahu harga seperti apa yang ada dalam kehidupan. Siapa yang peduli jika seseorang terbunuh terlepas dari identitasnya? Lupakan putra Anda, bahkan jika Anda, seekor anjing tua, yang suka darah manusia mati, kemungkinan besar tidak banyak orang akan mengingat Anda. Petik 2. Setelah mendengar ini, Fan Lao akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim. Sungguh lelaki kecil yang sombong. Jangan berpikir bahwa kemenangan Anda pasti hanya karena kekuatan Anda telah melonjak. Situasi apa yang telah saya, Fan Lao, tidak lihat setelah bertahun-tahun. Anda anak nakal kecil tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepada saya dengan cara ini. Petik 2. Xiao Yan sedikit melengkungkan ujung mulutnya dan terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan orang tua ini yang dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia menjentikkan jarinya, dan api berwarna hijau langsung melonjak keluar dari ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi dua cambuk api panjang yang diayunkan dengan keras di depannya. Segera, panas besar yang membawa petir bergema. Ekspresi Fan Lao perlahan menjadi serius saat dia merasakan api berangsur-angsur keluar di luar tubuh Xiao Yan. Meskipun bibirnya mengucapkan kata-kata itu, dia tidak berani meremehkan Xiao Yan saat ini sedikitpun. Karena metode Qi-nya, Do Qi-nya condong ke sisi gelap dan dingin Yin. Afinitas Do Qi semacam ini takut akan yang kuat dan afinitas api eksplosif, Do Qi. Do Qi dari Xiao Yan bukan hanya dari afinitas api tetapi nyala api yang dikendalikannya adalah makhluk spiritual di antara nyala api surgawi. Karenanya, Fan Lao menderita kerugian besar ketika keduanya bertarung. Ini tidak terlalu jelas karena kesenjangan besar dalam kekuatan mereka sebelumnya. Namun, kekuatan Xiao Yan saat ini melonjak. Bersamaan dengan itu,
kendalinya terhadap api surgawi, dan bahkan suhunya juga telah meningkat pesat. Oleh karena itu, Fan Lao tidak bisa lagi mengadopsi sikap yang sama yang dia lakukan terhadap Xiao Yan sebelumnya ketika berhadapan dengan lawan yang merepotkan. Dengan gelombang lengan bajunya, lautan darah yang selebar beberapa meter segera mulai bergolak. Fan Lao sekali lagi bersembunyi di dalamnya. Lautan darah ini diciptakan dari Doqi setelah berlatih metode Qi-nya hingga puncaknya. Itu akan memberikan peningkatan besar terlepas dari apakah itu dalam hal pemulihan Doqi atau menyerang selama pertarungan. Terlebih lagi, lapisan lautan darah bahkan dapat membantu menyembunyikan tubuh seseorang. Lautan darah yang disebut ini memiliki kredit dalam jumlah sangat besar, kredit yang memungkinkan Fan Lao dapat membangun sekte darah di dalam Black Corner Region. Pria pemakan manusia itu seperti apa adanya dan untuk menjadi pemimpin yang kuat. Oleh karena itu, Fan Lao tidak bisa lagi mengadopsi sikap yang sama yang dia lakukan terhadap Xiao Yan sebelumnya ketika berhadapan dengan lawan yang merepotkan. Dengan gelombang lengan bajunya, lautan darah yang selebar beberapa meter segera mulai bergolak. Fan Lao sekali lagi bersembunyi di dalamnya. Lautan darah ini diciptakan dari Doqi setelah berlatih metode Qi-nya hingga puncaknya. Itu akan memberikan peningkatan besar terlepas dari apakah itu dalam hal pemulihan Doqi atau menyerang selama pertarungan. Terlebih lagi, lapisan lautan darah bahkan dapat membantu menyembunyikan tubuh seseorang. Lautan darah yang disebut ini memiliki kredit dalam jumlah sangat besar, kredit yang memungkinkan Fan Lao dapat membangun sekte darah di dalam Black Corner Region. Pria pemakan manusia itu seperti apa adanya dan untuk menjadi pemimpin yang kuat. Aura Fan Lao segera menjadi jauh lebih kuat setelah hilangnya tubuhnya dalam lautan darah. Aura yang menyebar di langit dan berisi beberapa aroma berdarah juga dengan cepat melonjak. Pada akhirnya, langit di sekitarnya samar-samar membawa warna merah gelap. Tak terhitung banyaknya siswa di bawah membuka mata mereka ketika mereka menyaksikan warna darah pucat menyebar di langit. Gelombang bau berdarah juga datang menerkam mereka meskipun jaraknya sangat jauh, menyebabkan banyak orang merasa kedinginan di hati mereka. Langkah yang tidak berguna. Petik 2. Xiao Yan hanya tertawa pelan ketika melihat aura Fan Lao yang mengembang. Dengan jentikan jarinya, api berwarna hijau melengkung keluar dari tubuhnya ke segala arah. Suhu di langit segera melonjak. Kemerahan gelap yang menyebar di langit tampak seperti es batu yang bertemu dengan minyak mendidih saat meleleh dengan cepat. Dalam sekejap mata, bau busuk berdarah yang menyebabkan tubuh orang yang tak terhitung jumlahnya menjadi dingin benar-benar menghilang dari cakrawala. Xiao Yan melirik samar-samar ke lautan darah yang menyembunyikan Lao Fan. Dia tersenyum ketika perlahan-lahan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah gugusan laut berdarah. Waktu berhenti pada saat ini. Sesaat kemudian, nyala api yang tak henti-hentinya datang menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera, mereka diaglomerasi menjadi lautan api di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang berdarah dengan cepat menjadi menguap di dalam lautan api itu. Lautan darah ini, biarkan juga dibakar. Petik 2. Bab 599, Api Jantung Laut. Api hijau melengkung di atas langit. Gelombang distorsi muncul di udara kemanapun orang memandang. Panas yang hebat menyebar di udara dan ditransmisikan, menutupi seluruh akademi dalam di dalamnya. Banyak tatapan dari tanah tertegun ketika mereka menyaksikan nyala api berwarna hijau yang melengkung keluar seperti padang rumput yang terbakar. Mereka tidak bisa membantu tetapi menghapus keringat dingin mereka. Perasaan yang menakutkan seperti itu memang agak terlalu menakutkan. Bagian tengah di mana nyala api hijau menyebar adalah sekelompok lautan berdarah yang hanya selebar 10 kaki. Pada saat ini, lautan darah yang awalnya mengembang dengan cara yang sangat mendominasi dengan cepat mulai meringkuk di bawah suhu yang menakutkan dari api di sekitarnya. Gelombang kabut darah pucat berulang kali merembes keluar dari dalamnya sebelum berubah menjadi ketiadaan. Permukaan lautan darah perlahan menyusut di bawah kabut darah yang berulang kali naik. Menurut kecepatan ini, kemungkinan bahwa lingkungan akan benar-benar menguap oleh lautan api. Api surgawi. Langit segera memancarkan banyak teriakan sangat terkejut ketika api berwarna hijau melengkung ke arah langit. Tatapan beberapa orang segera berbalik tanpa sadar ke arah Han Feng yang bertarung dengan Hu Gan tidak jauh dari sana. Pada saat ini, tatapan Han Feng juga menatap tanpa berkedip pada Xiao Yan saat api berwarna hijau muncul. Ada kejutan yang sulit disembunyikan di dalam matanya. Dia tidak berharap bahwa yang terakhir benar-benar akan bisa mendapatkan api surgawi pada usia seperti itu. Harus diketahui bahwa dia hampir kehilangan nyawanya untuk mendapatkan si Heart Flame yang berada di peringkat ke-15 di Heavenly Flame Ranking saat itu. Dia berhasil mendapatkannya dengan sedikit keberuntungan.
Menelan dan memperbaiki yang terjadi juga menyebabkan dia sangat menderita. Selain itu, karena dia berlatih api mantra yang tidak lengkap, itu juga mengakibatkan api surgawi tidak sepenuhnya ditekan. Api di dalam tubuhnya kadang-kadang akan memberontak, menyebabkannya banyak masalah. Oleh karena itu, bahkan dengan rencana Han Feng, dia tidak bisa menahan rasa cemburu ketika dia melihat bahwa Xiao Yan mampu mengendalikan semacam api surgawi tanpa rasa takut pada usia seperti itu. Dari penampilan warna nyala api ini serta bentuk lotus ilusi yang kadang-kadang akan terbentuk ketika meledak, saya pikir ini adalah api surgawi yang berada di peringkat ke-19. Api inti teratai hijau. Tatapan Han Feng melintas dengan cepat saat tatapan dalam matanya berangsur-angsur mendapatkan keserakahan tambahan sambil melihat Xiao Yan. Benar-benar tidak terduga bahwa saya benar-benar dapat bertemu dua jenis api surgawi dalam satu hari. Hihi, perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Jika saya bisa mendapatkan kedua jenis api surgawi ini dan berhasil menelannya dengan nyala api yang tidak lengkap, kekuatan saya pasti akan melambung. Pada saat itu, saya berpikir bahwa orang tua dari Akademi Jianan tidak akan bisa berurusan dengan saya bahkan jika dia kembali. Senyum dingin dan fanatisme muncul di sudut mulut Han Feng saat pikiran ini melintas di hatinya. Tetapi meskipun anak kecil ini masih muda, kendalinya terhadap nyala api tampaknya sangat hebat. Lautan api yang sangat besar adalah sesuatu yang bahkan saat ini aku hampir tidak bisa gunakan. Namun, ia dapat menggunakannya sesuka hatinya. Sepertinya itu tidak akan mudah untuk merebut api surgawi dari tangannya. Han Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia bergumam dalam hatinya ketika dia melihat Xiao Yan, yang wajahnya tidak banyak berubah setelah menggunakan lautan api. Meskipun api surgawi sangat jarang di benua Doqi, masih ada dua metode yang berbeda untuk menghapusnya setelah disempurnakan. Jenis pertama adalah dengan paksa menghapusnya. Sikap sombong semacam ini dalam menyambar api surgawi, mengharuskan orang yang dirampok tidak bisa melawan. Selain itu, setelah api surgawi berhasil direbut, orang yang kehilangannya secara bertahap akan mati saat api surgawi meninggalkan tubuhnya. Karenanya, metode semacam ini biasanya digunakan oleh beberapa orang jahat yang ingin mendapatkan api surgawi dengan cara curang atau adil. Tipe kedua adalah mewarisi api surgawi. Jenis api surgawi semacam ini juga mengharuskan seseorang membayar harga yang lumayan. Misalnya, sumber Skyfire Tree Mysterious Cheng yang dipraktikkan Xiao Yan, Burning Flame Valley, yang terkenal dari cara mereka bermain api, memiliki semacam Heavenly Flame yang diwariskan. Api surgawi, jenis ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh pemimpin lembah yang berhak mewarisi. Mereka mewariskannya dari satu generasi ke generasi lain dengan cara ini dan ini menjadi ukuran perlindungan terkuat dari sekte tersebut. Namun, setelah warisan semacam ini, ketika pemimpin sebelumnya menyerahkannya kepada pemimpin berikutnya, kekuatan mantan akan menurun lebih dari setengah. Jika seseorang tidak berhati-hati, ada kemungkinan nyawa seseorang dalam bahaya. Masalah semacam ini pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak biasa selama warisan di lembah api terbakar. Dua metode untuk mentransfer api surgawi, ini biasa digunakan di benua ini. Sebagian besar ahli yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu akan dapat mengetahui sedikit tentang itu. Mengingat kekuatan Han Feng, dia secara alami memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Selain itu, saat itu, dia juga mengadopsi pemikiran serakah untuk merebut api surgawi ketika dia menyerang Yao Lao. Namun, ia tidak berakhir dengan keinginannya karena kewaspadaan Yao Lao. Xiao Yan di kejauhan secara alami tidak menyadari bahwa seseorang benar-benar mengingatnya setelah hanya menampilkan sedikit api surgawi. Ada cukup banyak orang yang tahu tentang dia memiliki api surgawi selama beberapa tahun ini. Sementara dia masih di Kekaisaran Jiama, bahkan orang-orang di Asosiasi Alkemis dan Pilkinggu tahu tentang hal itu. Namun, hampir tidak ada orang yang berpikir untuk merebutnya. Salah satu alasannya adalah karena orang-orang yang memiliki api surgawi sangat sulit untuk ditangani. Alasan lain adalah bahwa orang yang ingin secara paksa merebut api surgawi juga perlu mengambil risiko besar. Oleh karena itu, selain beberapa orang yang ekstrim, biasanya jarang ada orang yang berpikir untuk secara paksa menyambar api surgawi orang lain. Secara kebetulan, bahwa Han Feng adalah salah satu dari orang-orang yang ekstrim ini. Dia bisa menggunakan segala cara, adil atau busuk, untuk mendapatkan kekuatan, dan bahkan bisa melakukan tindakan keterlaluan seperti membunuh gurunya tanpa merasa menyesal. Namun, Xiao Yan saat ini tidak punya waktu untuk mengamati orang ini yang memiliki niat jahat.
Perhatiannya saat ini ditempatkan sepenuhnya pada lawannya, Fan Lao. Gumpalan darah yang lebarnya lebih dari 10 kaki itu tampak seperti batu di gelombang yang bergolak di dalam lautan api berwarna hijau yang sangat besar. Itu terus-menerus menghadapi bahaya kehancuran total. Fan Lao merasakan suhu panas di sekelilingnya yang ganas dari dalam lautan darah. Ekspresinya berubah sangat jelek. Dia mungkin tahu bahwa, api surgawi, lawannya memiliki pengekangan tertentu di lautan darahnya, tetapi dia tidak berharap bahwa apa yang disebut pengekangan, sebenarnya sedemikian rupa. Di bawah lautan api di sekitarnya, tajam, energi gelap dan dingin di dalam lautan darah benar-benar kehilangan efeknya. Ukuran lautan darah juga perlahan menyusut di bawah pembakaran dengan suhu seperti ini. Menurut kecepatan ini, itu sepertinya tidak bisa bertahan terlalu lama. Ini. Fan Lao mengepalkan giginya dan memarahi dengan sikap mengancam. Dia mengangkat matanya dan pandangannya melewati api sebelum akhirnya berhenti pada pemuda berjubah hitam, yang menggantung di udara tidak jauh dari sana. Sudut mulutnya bergerak sedikit. Tidak disangka bahwa dengan posisi dan reputasinya yang menonjol di dalam wilayah Black Corner, dia benar-benar berakhir dalam keadaan yang tak berdaya oleh pemuda ini yang masih basah di belakang telinga. Ini merupakan pukulan berat baginya. Jika aku kalah dari orang seperti ini, kemungkinan aku akan ditertawakan sampai mati oleh orang-orang di wilayah Black Corner. Fan Lao mengepalkan giginya dengan kejam dan tiba-tiba membentuk segel di tangannya. Segera, lautan darah yang terus menyusut setelah dikelilingi oleh nyala hijau, tiba-tiba mulai melonjak kuat sebelum dengan cepat ditarik. Utas Douki dengan cepat memasuki tubuh pembentuk. Transformasi darah. Saat darah memasuki tubuhnya, lautan darah yang menyebar di sekitar tempat itu dengan cepat menjadi lebih tipis. Sepasang mata milik Fan Lao juga perlahan menjadi merah darah. Apalagi sepasang tangannya yang keriput juga bertambah putih. Ujung salah satu jarinya dengan aneh mendapatkan kuku berwarna darah yang tajam. Sama seperti pisau yang sangat tajam, itu memantulkan kilatan dingin dan gelap di bawah sinar matahari. Punggung Fan Lao sedikit bergetar, dan aura berdarah keluar sebelum menutupi sayap berwarna darah di punggungnya. Sayap Douki itu segera mengepak, dan sesaat kemudian, sebuah transformasi terjadi. Sekilas, mereka menjadi lebih lama dan asing. Samar-samar orang bisa melihat bahwa itu tampak seperti penggabungan sayap milik burung dan kelelawar. Setelah benang terakhir aura berdarah memasuki tubuh Fan Lao, lautan darah yang menyebar akhirnya menghilang sepenuhnya. Tubuh pembentuk sekali lagi muncul di depan penglihatan Xiao Yan. Cukup bagimu untuk bangga bahwa kamu bisa memaksaku untuk menggunakan transformasi darah. Sebuah film cahaya berwarna darah melingkar menyebar dari tubuhnya, mengisolasi suhu panas di sekitarnya. Sayap di punggung Fan Lao mengepak sedikit, dan tubuhnya segera berubah menjadi petir berwarna darah yang langsung melesat keluar dari menelan api berwarna hijau. Dia muncul di tempat yang kurang dari 10 meter dari tempat Xiao Yan. Tawa gelapnya yang dingin bergema di cakrawala. Xiao Yan menyaksikan Fan Lao, yang penampilannya sedikit berubah. Kejutan muncul di matanya. Saat ini, yang terakhir jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah itu dalam hal aura, kecepatan, Dari kelihatannya, lelaki tua ini akhirnya mulai mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya setelah dirusak oleh api surgawi. Ini tidak cukup, karena kamu telah menaruh dendam di hatimu atas putramu yang terbunuh di tanganku, aku tidak keberatan mengirimmu untuk bertemu dengannya. Xiao Yan merentangkan tangannya dan menertawakan Fan Lao. Tawa itu sangat keras dan tajam ketika mendarat di telinga yang terakhir, menyebabkan wajahnya yang dingin dan gelap bisa membekukan hati dan paru-paru seseorang. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya saat dia berbicara. Segera, api berwarna hijau yang menutupi langit bergoyang dengan cepat. Akhirnya, sekali lagi diaglomerasi menjadi dua ular api panjang berwarna giok yang merayap maju dan mundur. Mereka mengikuti jari-jarinya, dan masuk ke tubuhnya. Kekuatan spiritual yang kelelahan saat mengendalikan nyala api yang sangat besar itu cukup signifikan. Jika bukan karena dukungan kekuatan Yao Lao, Xiao Yan tidak akan bisa menggunakan apa yang dia lakukan sebelumnya bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya. Oleh karena itu, dia secara alami perlu mengganti dari menggunakan api yang sangat besar. Kalau tidak, akan terlalu boros untuk membiarkannya menghilang begitu saja antara langit dan bumi. Ini terutama terjadi pada Xiao Yan yang masih terlibat dalam pertempuran. Fan Lao menghirup udara dalam dan melakukan yang terbaik untuk menekan niat membunuh yang membubung tinggi di dalam hatinya. Tatapannya seperti pedang tajam saat menatap Xiao Yan yang tersenyum. Sesaat kemudian, mulutnya mengeluarkan tawa mendesis yang mengerikan. Mata merah darahnya tiba-tiba melebar, dan raungan seperti petir akhirnya membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi saat dipancarkan.
Kecil, jika aku tidak merobekmu menjadi ribuan keping, mengupas tulangmu, dan mencabut ligamenmu, aku mungkin akan bunuh diri saat itu juga. Petik 2. Xiao Yan hanya tersenyum ketika dihadapkan dengan niat membunuh Fan Xiao yang mengejutkan dan tak terhitung tatapan tertegun dari bawah. Kata-katanya yang lembut benar-benar menyebabkan Fan Lao seperti bubuk mesiu meledak. Kalau begitu, kau harus pergi dan mati, anjing tua. Petik 2. Bab 600, ledakan hebat dan mengerikan. Tawa Xiao Yan yang lembut dan dingin itu seperti melemparkan baskom berisi air dingin ke dalam minyak. Segera, gelombang megah merah darah Doqi datang melonjak ke segala arah dari dalam tubuh Fan Lao yang tampak ganas. 3 tangan mirip cakar putih pucat tiba-tiba didorong keluar, dan membentuk beberapa segel aneh dengan kecepatan seperti kilat. Orang bisa melihat bahwa Doqi yang melonjak keluar sedikit sebelum tombak darah merah gelap yang setebal 2 lengan dengan cepat terbentuk dan muncul di mata semua orang. Fan Lao mengulurkan cakar tangannya saat tombak darah terbentuk, meraihnya dengan kuat. Dia mengangkat kepalanya dan menggerakkan mulutnya sedikit sambil menghadap Xiao Yan, mengungkapkan giginya yang agak tajam dan padat. Sayap di punggungnya mengepak dengan tiba-tiba, dan raungan yang tajam dan marah segera membawa niat membunuh yang tak tertandingi saat meletus dari dalam mulut Fan Lao. Di bawah gelombang sonik yang jelas ini, tubuh yang terakhir tampak melayang dengan angin saat itu berubah menjadi sosok darah yang sangat samar yang mendekati Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tombak panjang di tangannya membawa angin lebat saat menusuk hati Xiao Yan dengan kejam. Meskipun Fan Lao, Doqi tidak menunjukkan jejak melonjak setelah menggunakan apa yang disebut transformasi darah, kecepatannya telah sangat meningkat. Itu bahkan telah mencapai titik bahwa banyak orang hanya bisa melihat tubuhnya bergetar sedikit ketika dia bergerak. Ketika mereka melirik lagi, mereka terkejut menemukan bahwa sosok itu secara bertahap berubah menjadi ilusi. Jelas, ini adalah sesuatu yang hanya akan tertinggal ketika kecepatan seseorang mencapai tingkat tertentu. Xiao Yan nyaris tidak bisa meninggalkan bayangan di masa lalu setelah menggunakan gerakan 1003 petir. Namun, aftermage itu jelas tidak ada bandingannya dengan yang telah dibuat Fan Lao. Tentu saja, kondisi Xiao Yan hanya memiliki kekuatan kelas Dowling. Mampu menciptakan aftermage yang bahkan seorang ahli biasa, Dou Wang, memiliki kesulitan besar untuk membuatnya cukup untuk dibanggakan. Kecepatan yang ditunjukkan Fan Lao menyebabkan banyak orang merasa benar-benar terkejut di hati mereka. Namun, Xiao Yan, yang menghadapnya, memiliki wajah yang tidak terlihat bergerak. Mata hitam gelapnya memantulkan cahaya berwarna darah yang dengan cepat mengembang. Detik berikutnya, cahaya berwarna darah tiba-tiba berubah menjadi wajah buas. Tombak energi tajam yang tak tertandingi melewati penghalang udara saat ia melesat sambil membawa angin yang tebal dan dingin. Ding! Bayangan hitam besar tiba-tiba melintas dan muncul. Punggungnya yang tebal seperti perisai yang berdiri lurus di depan Xiao Yan. Tombak berdarah itu sangat menekannya. Segera, angin seperti angin kencang meringkuk dengan liar. Kekuatan angin itu sedemikian rupa sehingga bahkan membawa suara guntur yang samar. Sayap di punggung Xiao Yan mengepak saat dia mundur 2 langkah. Tangannya bergetar ketika dia benar-benar memblokir serangan Fan Lao yang berisi kemarahan yang terakhir. Tatapan Xiao Yan sedikit terangkat. Itu melewati penguasa suan berat dan melihat wajah Fan Lao yang gelap, dingin, dan biadab. Mata yang terakhir memancarkan niat membunuh dan darah yang tak tertandingi. Kecil, aku ingin membuat banyak lubang berdarah di tubuhmu. Petik 2. Fan Lao tertawa dengan kejam dan menyeramkan. Tangan yang memegang tombak darah tiba-tiba memutar dan memindahkan tombak darah menjauh dari penguasa. Itu segera membawa busur bercahaya merah darah karena sekali lagi menusuk ke depan. Saat ini kamu masih belum memiliki kualifikasi itu. Xiao Yan tersenyum. Seutas cahaya perak tiba-tiba melintas dan muncul dengan cara seperti kilat. Tubuhnya bergerak dan segera melompat menjauh dari tombak darah dengan cara seperti hantu. Sebuah nyala hijau berisi panas luar biasa menempel di jari-jarinya yang mengepal saat mereka menabrak wajah Fan Lao tanpa tindakan mewah. Fan Lao juga menjadi sangat marah ketika berhadapan dengan Xiao Yan, yang licin seperti loah. Aura darah yang serupa menempel di tangan kanannya, dan kuku tajamnya yang seperti pisau disentakkan dengan lembut. Seseorang hanya bisa mendengar suara, "Ci," sedikit seolah-olah ruang telah terkoyak pada saat ini. Kelima jari itu ditekan bersama, menjadi seperti pedang berdarah tajam yang menusuk ke tangan Xiao Yan. Angin berhembus kencang itu seperti pisau tajam. Suara pisau tajam memotong kertas tipis terbuka menyebabkan tubuh seseorang meluap dengan dingin tertentu. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia merasakan kekuatan tajam yang terkandung dalam kuku Fan Lao yang agak aneh. Dari suara itu,
Tingkat ketajaman kuku ini kemungkinan tidak lebih lemah dari tombak berdarah. Tabrakan langsung antara paku itu seperti tinju fisiknya sangat tidak menguntungkan baginya. Pikiran ini dengan cepat terlintas di dalam hatinya. Dalam sepersekian detik, lengan Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan api berwarna hijau yang menutupi tinjunya tiba-tiba meninggalkan tangannya, berubah menjadi bola api berwarna hijau yang melesat ke arah Fan Lao. Bola api yang meninggalkan tangannya seperti bola meriam yang baru saja meninggalkan cangkang. Saat itu lolos, suhu yang ditekan sebelumnya benar-benar meletus. Warnanya segera menjadi jauh lebih dalam. Beberapa lipatan bahkan muncul di ruang di mana bola api mendekat, muncul seperti langit gurun. Itu menjadi ilusi karena distorsi. Perubahan dalam serangan Xiao Yan hanya dalam sepersekian detik. Oleh karena itu, pada saat Fan Lao merasakannya, nyala api berwarna hijau gelap telah mencapai dirinya. Suhu panas masih berhasil menyebabkan kulitnya merasakan gelombang rasa sakit yang membakar meskipun telah diisolasi oleh penutup doki. Sudah tidak mungkin untuk menghindar sejauh itu. Oleh karena itu, Fan Lao tidak mundur sedikit pun. Gelombang doki berwarna darah yang kuat mengalir keluar dari pori-pori kulitnya. Segera, film cahaya berwarna darah diaglomerasi dan terbentuk di telapak tangannya. Meledak. Tubuh Xiao Yan melintas dan menarik diri. Dia mengamati bola api hijau gelap yang berada di dekat Fan Lao. Suara jernih tiba-tiba terdengar saat mulutnya bergerak. Sebuah cahaya yang kuat meletus dari bola api saat suaranya terdengar. Segera, suara keras tiba-tiba bergema di langit. Api panas melengkung ke segala arah dari titik ledakan. Lengan Xiao Yan melambai dan riak panas yang telah menyebar ke depannya tersebar. Matanya menyipit ketika dia menyaksikan gelombang api menyebar. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa serangan dengan kekuatan seperti itu tidak akan bisa melukai orang kuat seperti Fan Lao. Saat Xiao Yan melihat, pilar cahaya berwarna darah tiba-tiba melesat dan menyebar dari gelombang api. Tubuh Fan Lao perlahan melayang dari dalam pilar cahaya. Pada saat ini, ekspresinya masih ganas. Tangan kanannya mengangkat tombak berdarah yang tajam ke atas sementara tubuhnya setengah berbalik, mengadopsi sikap melempar. Doki yang berwarna darah yang menyebar di sekujur tubuhnya juga nampak menemui kekuatan pengisapan saat itu mengalir tanpa henti ke tombak darah. Warna tombak darah semakin gelap setelah sejumlah besar doki dituangkan. Sesaat kemudian, itu tampak seperti darah segar yang dipadatkan. Bau busuk darahnya semakin padat, dan busur cahaya berwarna darah memancarkan gugusan dingin dan cerah dimanapun ia lewat. Tombak yang tajam tampaknya memiliki kekuatan untuk menembus semua pertahanan. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat tombak berwarna darah menggumpal. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa serangan Fan Lao kali ini benar-benar telah mencapai titik di mana dia telah berusaha maksimal. Serangan yang berisi kekuatan penuh Do Huang sudah cukup untuk mematahkan puncak gunung. Oleh karena itu, bahkan dengan dukungan Yao Lao, Xiao Yan masih tidak berani merasa terlalu rendah untuk itu. Penguasa Suan berat di tangan Xiao Yan perlahan-lahan terangkat. Gelombang api hijau yang kuat doki melonjak keluar dari dalam tubuhnya sebelum dituangkan tanpa henti ke dalamnya. Kedua orang di langit yang berjarak kurang dari 100 meter ini telah turun ke keheningan yang tidak biasa pada saat ini. Namun, semua orang tahu bahwa di bawah keheningan ini adalah badai depan yang menakutkan yang sedang diseduh. Selain itu, pelepasan badai ini terjadi di saat berikutnya. Tombak berdarah di tangan Fan Lao akhirnya berhenti menyerap doki di bawah tatapan kaget dari banyak orang. Pada saat ini, tombak darah berputar sedikit, dan sebenarnya mampu menciptakan riak di ruang angkasa. Energi yang terkandung di dalamnya sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Tangan tajam Fan Lao dengan kuat memegang tombak darah yang berulang kali bergetar. Wajah pucat muncul di wajahnya yang tampak garang saat ini. Mata merah darah itu menatap tajam ke arah Xiao Yan sementara tawa aneh terdengar di langit kecil. Semuanya berakhir. Tawa aneh baru saja terdengar ketika Fan Lao berhenti memberikan Xiao Yan waktu tambahan untuk mengumpulkan doki. Lengannya tiba-tiba bergetar, dan tombak darah yang berisi semua kekuatannya meninggalkannya. Penyembah bodhisattva darah hebat. Tak terhitung banyaknya orang di bawah ini yang tiba-tiba merasakan aroma darah yang sangat pekat menerkam saat tombak darah meninggalkan tangannya. Semua orang merasa seolah-olah mereka berada di dalam jurang meskipun berada di bawah sinar matahari yang terik. Tubuh mereka terasa dingin, dan langit yang semula cerah juga tertutup oleh udara berdarah yang kabur. Seluruh tempat itu sunyi dan suram. Perubahan tiba-tiba di sekitar mereka menyebabkan pertempuran di medan pertempuran di langit diam-diam menjadi jauh lebih membosankan. Banyak tatapan membawa kejutan ketika mereka dilemparkan ke tempat Fan Lao dan Xiao Yan berada. Ini terutama ketika semua orang melihat tombak panjang berwarna darah yang lolos dari tangan Fan Lao.
Sejumlah ahli dari Black Corner Region langsung mengeluarkan teriakan kaget. Ini sebenarnya adalah penyembah bodhisattva darah hebat. Fan Lao sebenarnya dipaksa oleh pemuda itu sampai-sampai harus menggunakan teknik Do semacam ini. Orang tua ini pasti benar-benar kehilangan akal dalam amarahnya. Dia bahkan menggunakan teknik di kelas Do. Sepertinya lelaki berjubah hitam itu berada dalam situasi yang mengerikan. Sebagian besar ahli Do Huangs yang meninggal di tangan Fan Lao telah kehilangan langkah ini. Sementara teriakan kaget sedang ditransmisikan di langit, petir berwarna darah tiba-tiba menerobos penghalang di langit pada saat itu. Tampaknya telah berteleportasi, dan dalam sekejap mata, itu membawa bau berdarah menjijikan seperti yang muncul di depan mata Xiao Yan. Seteguk udara panas yang membakar terhirup dalam-dalam ke paru-paru Xiao Yan saat penguasa Suan besar yang hitam pekat dan besar sedang diangkat tinggi di atas kepalanya. Pada saat ini, warna hitam itu telah berubah menjadi merah tua, seperti penguasa yang mengandung api. Angin menakutkan yang dibawa oleh petir berwarna darah menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh Xiao Yan tegang. Matanya menatap warna berdarah yang menembus udara. Sesaat kemudian, tangisan yang tajam dan keras dikeluarkan dan penguasa yang berat itu segera menebas dengan marah. Postur itu seolah-olah dia ingin membagi tanah. Api memecah tsunami. Pilar energi berwarna hijau yang panjangnya lebih dari 100 kaki langsung ditembakkan dari penguasa Suan berat saat tangisan dingin dan tajam dikeluarkan. Udara berulang kali bergetar dan pecah, membentuk distorsi dimanapun berlalu, seperti kaca yang hancur. Di bawah banyak tatapan yang berisi berbagai macam emosi, pilar energi berwarna hijau muncul sesaat sebelum bertabrakan dengan warna darah seperti meteorit. Tabrakan menyebabkan warna langit berubah. Pada saat ini, ledakan yang benar-benar hebat dan menakutkan tiba-tiba terjadi.